Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita di hari ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mendukung, mensupport channel ini, sudah mensubscribe channel ini supaya berkembang ke depannya menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat, bisa berfaedah bagi para teman-teman pemula dan orang banyak ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang SNR ya. SNR itu mempengaruhi candle dan tren ya. Pengaruh SNR terhadap candle dan tren ya untuk video kali ini ya. Jadi gini, sebelumnya saya anggap teman-teman sudah bisa menguasai cara membaca informasi dari candle yang terlahir ya. Dan sedikit banyak saya sudah menjelaskan berkenaan dengan pengaruh resisten, pengaruh support untuk harga kedepannya ya. Dan kali ini saya akan membahas pengaruh SNR terhadap sebuah tren, terhadap candle, itu pengaruhnya apa. Oke ya, SNR, sebuah pertemuan dua candle, buyer dan seller. Ya, pertemuan dua candle, buyer dan seller itu sah menjadi sebuah SNR ya. Jadi kita jangan hanya terfokus pada support dan resisten yang jangka panjang, tapi kita fokus juga pada waktu jangka pendeknya ya. Nih seperti ini. Karena itu akan mempengaruhi harga ke depan. Oke ya, support resisten adalah perintah pertama yang terlahir sebelum dia itu membentuk tren yang bisa kita baca. Contohnya gini, ini tren naik kan, kita sudah mengetahui karena sudah sampai sini kan. Tapi yang mengawali, yang memerintahkan terlebih dahulu, yang memerintahkan itu, oke ya, jadi itu ya. SNR itu adalah awal mula di mana adanya perintah sebuah harga. Ya. Contohnya di sini sebuah resisten kan. Sebuah resisten dia memerintahkan turun. Apakah dia akan ke sini? Apa cuma nyampe sini ditolak lagi? Ya. Itu tergantung apa? Tergantung candle-candle yang dilahirkan candle merah. Kan resisten memerintahkan turun, ditunaikan oleh candle merah. Nah, candle merah ini lahirnya secara ukuran kekuatan body itu bagaimana? Apa pelemahan? Apa kekuatan? Paham ya? Jika kekuatan berarti mendukung untuk penurunan. Mendukung daripada apa? Mendukung daripada perintah. Ya. Dan kita lihat daripada lahir-lahirnya apa? Candle-candlenya hijau. Dia bagaimana? Perintah turun harusnya candle hijau ini sebuah perlemahan dan candle merah sebuah kekuatan. Paham ya? Jadi itu ya poin-poin yang harus kita amati ya. Support perintahnya naik. Dia naik sampai level sini. Ada dong yang menyebabkan dia naik dulu sampai sini. Di poin-poin ini pasti ada ya. Kenapa dia naik sampai level situ? Apa yang menyebabkan dia naik? Ternyata yang menyebabkan salah satunya lahirnya perlawanan candle merah ini hanya sebuah perlemahan daripada seller lemah ya. Di area sebuah support dia ditolak untuk naik atas lagi, menghasilkan sumbu bawah, dikonfirmasi oleh candle ini menaikkan level harga, tapi dia tahu sudah ada resisten ini yang membentengi harga itu akan naik. Ini resisten sebelah sini nih ya, ini resisten nih resisten ya, paham ya. Jadi ketika ada benteng nih ya, bentar ya, ini resisten nih di candle hijau itu. Di sini ada resisten yang membentengi harga untuk naik ke atas langsung. Makanya dia ngambil napas ketika lahir candle merah. Candlenya kok kayak gini, informasinya ke atas ya. Dan ketika sudah lahir candle hijau ini support tidak bisa saling menembus. Resisten saling ditembus. Apa itu? Momen apa? FTT. Logikanya seperti itu ya. Terus untuk ini ada request dari temennya, Bang,
tentuin sih berapa lama untuk durasi open posisi. Untuk durasi open posisi ya, jadi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung jam terbang masing-masing lah ya, kebiasaan kita masing-masing, pengalaman kita. Tapi saya tidak menyarankan untuk open posisi 1 menit ya, itu riskan, bahaya ya. Ini tren lagi turun. Perintah pertama untuk penurunan apa? Resisten. Lahirnya apa? Ini candle ini. Ciri-ciri candle rejeksi ya. Lahir lagi candle hijau, ciri-ciri juga rejeksi. Konfirmasinya mana? Ini candle merah itu ya. Paham ya? Kenapa di sini membuat rejeksi di area support ya? Kenapa dia tidak bisa naik? Karena ada perintah resisten ya. Ini informasinya ke atas, ini informasinya ke atas. Ketika sudah mencapai level support, maka hati-hati ya. Itu pengaruhnya kepada candle, dia akan melahirkan sebuah informasi ya. Pengaruhnya ini support akan melahirkan sebuah penolakan yang melahirkan informasi di candle itu. Paham ya? Nih, informasi ke atas. Ini ciri-ciri reversal sudah muncul. Harga pernah mencapai sini tapi ditolak. Paham ya? Karena apa? Di area resisten. Ini resistennya. Nah, akhirnya harga turun lagi. Ya. Ini benteng pertama, ditembus tuh benteng pertama. Benteng kedua, benteng ketiga. Perintah dari mana? Ya dari sini awalnya, awal mulanya di sini. Ini yang mempengaruhi harga bisa sampai level sini. Dan ini yang melahirkan candle-candle merah ini sebagai bentuk kekuatan dukungan penurunan. Paham ya? Bentar. Ya. Jadi resisten itu awal mula di mana perintah itu lahir. Dia akan melahirkan sebuah candle. Jika candle ini dia membawa kekuatan ya, maka akan dikerjakan kekuatan itu menjadi tren penurunan ya. Paham ya? Nah, di sini penolakan di area support nih, support. Ini pengaruh, ini support, ini pengaruh untuk harga ke depan kan? Harga di sini. Paham ya? Tapi apakah perintah ini kuat, dukungannya kuat? Candle yang menurunkan level harga itu apa kuat untuk membantu kekuatan turun? Kita lihat dari mana? Dari informasi candle-candlenya ya. Paham ya? Jadi itu oke. Jadi pengaruh sebuah SNR ya, awal mula SNR itu adalah perintah, awal mula perintah sebuah penurunan atau kenaikan. Paham ya? Kita open posisi sell bang, jangan, ini riskan ya, riskan. Ada support, ini ada support, mungkin dia turun tapi di reject lagi kan, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Ini candle ini informasinya kalau nggak atas ke bawah, ini konfirmasinya secara body dia body penurunan, tapi secara sumbu dia sama panjang, bahaya ya, sudah di wilayah support, takutnya ada penolakan harga untuk turun ya. Ketika ini menjadi candle hijau ya, terus dikonfirmasi, artinya ini awal mula terbentuknya tren lagi ya. Awal mulanya dari mana? Dari support, seumpama ya, itu seumpama. Jadi itu kita harus perhatikan body sebagai kekuatannya, kita harus perhatikan sumbu sebagai apa? Sebagai tanda-tanda rejeksinya, sebagai penolakannya. Kita harus perhatikan tren. Kenapa? Tren itu salah satu arus ya, arus penurunan. Nah, ternyata ditembus nih. Ya, ternyata secara ukuran body dia ditembus nih. Tembus ya. Tapi harga terendah dia belum pernah ditembus. Kita lihat lagi ke belakang, apakah ada support nih, supportnya. Apakah dia akan menuju sini atau menuju sini terus dia berbalik, kita nggak tahu ya. Kita lihat saja. Tapi ini memerintahkan dia turun. Bukan memerintahkan tapi menginformasikan ya, menginformasikan dia turun. Resisten ini memerintahkan dia turun, dukungan kedua daripada ini resisten pertama, ini resisten kedua ya, dukungan kedua ya. Apakah ini akan menjadi ciri-ciri reversal ya, sebuah penolakan itu? Kita lihat saja ya. Selesai. Oke ya, jadi itu ya. Jadi itu. Resisten ini ya, awal mula dia memerintahkan untuk turun dan menjadikan lahirnya candle-candle merah
yang merujuk kekuatan. Akhirnya jadilah tren seperti ini. Lahir lagi nih ciri-ciri reversal. Pasti di area support. Ini candle merah ini, yang candle merah ini itu apakah kekuatan dihabiskan di sini? Biasanya kalau meroboh seperti itu, ya body seperti itu penghabisan kekuatan ya biasanya. Biasanya penghabisan kekuatan. Tapi kita lihat aja. Itu ya pengaruhnya SNR di line dan candlestick ya. Resisten support itu yang melahirkan candle sebab perintah. Informasi-informasi itu yang akan menjalankan perintah itu. Ya, paham ya? Nih, sama ya. Walaupun beda warna tapi dia fungsinya sama. Ya. Kita tunggu aja. Kita lihat di time frame 5 menitnya bagaimana. Ternyata sudah mendekati area support, berbahaya ketika kita mau open posisi sell. Berbahaya. Di derasnya arus penurunan seperti ini, kita berbahaya melawan arus ketika tidak ada ciri-ciri untuk reversal dan konfirmasinya ya, berbahaya. Time frame 5 menit itu ada support tuh, 2 support. Apakah dia akan lanjut ke sini atau berhenti di wilayah support ini ya? Jadi itu teman-teman ya, mohon dukungan dan supportnya daripada teman-teman yang sudah melihat video ini ya. Saya harap semua teman-teman yang sudah melihat video saya itu tidak sia-sia ya. Artinya sia-sia gini, sudah menghabiskan kota, sudah menghabiskan waktu untuk melihat video tapi tidak mendapatkan apa-apa ya. Saya harap semua teman-teman bisa paham, bisa mengerti apa yang saya jelaskan ya. Apa yang saya jelaskan. Jika ingin belajar di tim Detektif Candle, silahkan masuk ke grup tim Detektif Candle. Mungkin lebih paham dan lebih bisa mempelajari ya materi-materi yang diberikan. Saya juga menyerap dari Detektif Candle juga ya materinya. Saya hanya mengembangkan saja menurut pengalaman saya. Paham ya? Apakah support ini akan ditembus? Ketika ditembus berarti sah ini menjadi tim pembatalan harganya. Kita putar haluan, putar otak lagi ya. Seperti itu ya. Apakah support ini awal mula dia memerintahkan untuk naik sampai level harga dan merujuk kepada reversal? Tuh informasinya ke bawah. Candle hijau ke bawah. Ya, apakah menjadi tim pembatalan harga, tim Kimbe, 2 candle ini? Jika menjadi seperti itu ya kita putar haluan open posisinya, jangan kok kita fokus kepada satu gitu loh. Karena tren apa? Tren lagi turun. Paham ya? Kita tunggu ya. Untuk durasi open posisi itu sesuaikan ya, sesuaikan jam terbang, sesuaikan kemampuan lah ya, pengalaman. Saya tidak menyarankan 1 menit ya, tidak menyarankan, bahaya. Ya, ternyata benar ya, kayaknya dia akan follow the trend lagi. Dari historinya dia akan follow the trend. Ya, saya akan open posisi sell. Close candle ini kalau nggak ada rejeksi terlalu panjang sumbunya ya. Kita lihat time frame 5 menit apa sudah ditembus. Bentar ya. Ya. Tuh. Saya open posisi sell ini, pindah putar haluan ya. Putar haluan. Melihat apa? Melihat koreksi-koreksi. Oke teman-teman. Ntar saya jeda dulu sebab ada azan. Oke ya, jangan meninggalkan momen ya. Kayaknya mau turun. Kayaknya. Nah, yang pertama itu loss ya. Berarti reversal ini dibatalkan oleh tim pembatalan harga ya. Tim pembatalan harganya mana nih? Candle merah ini. Ini support memerintahkan naik, lahir resisten memerintahkan turun ya. Tren lagi turun, informasi penurunan, candle hijau ini informasinya penurunan. Ya. Itu momen FTT yang tadinya kita mau reversal jadi FTT ya, sesuai tren turun.
Jadi itu ya pengaruh daripada support dan resisten ya. Support dan resisten adalah awal mula perintah sebuah harga. Ya, awal mula perintah sebuah harga. Jadi kita untuk menganalisa kita harus banyak poin-poin yang harus kita kuasai ya. Tapi yang saya bisa kasihkan bahwa support dan resisten itu pengaruhnya sangat besar ya. Jangan melihat support dan resisten jangka pendek saja, jangka panjang saja, tapi support resisten jangka pendek kita harus melihatnya. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus dukung channel ini ya untuk bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.